Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3717 sampai bab 3720. Gong Qianqiu hampir membuat semua pengaturan secara ekstrim, tapi dia masih merasa sedikit tidak yakin. Meskipun putra suci ketiga sebelumnya mengancam bahwa siapapun yang menghalangi jalannya, dia akan membunuhnya dengan satu pedang. Tetapi apakah ini termasuk orang-orang dari sekte Changqiong? Secara khusus, dikatakan bahwa tuan muda dari sekte Changqiong memiliki hubungan dekat dengan Tianxi. Begitu mereka membunuh mereka, tidak ada jaminan bahwa sekte Changqiong tidak akan mengerahkan kekuatan penuh untuk membalas. Tidak jelas apakah putra suci ketiga dapat memenuhi janjinya pada saat itu. Konfirmasi akhir harus dilakukan, jika tidak, risiko tindakan ini akan terlalu besar. Setelah memikirkan hal ini, Gong Qianqiu pertama kali menemukan Sue Pengzan dan mengungkapkan keprihatinannya. Sue Pengzan sudah lama terpesona oleh Gong Qianqiu. Ketika dia mendengar bahwa kecantikan itu mengkhawatirkan, dia segera memutuskan untuk pergi bersama beberapa orang jenius lainnya untuk mengujinya. Tentu saja, Sue Pengzan punya ide lain dan memutuskan untuk menambah hinaan dan berbicara tentang betapa arogan dan mendominasi Xie Huanyu dan yang lainnya di depan tiga putra suci. Jangan khawatir Qianqiu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menyelesaikan masalah ini, kata Sue Pengzan dengan percaya diri. Gong Qianqiu tersenyum menawan dan berkata, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada kakak senior Sue sebelumnya. Melihat Gong Qianqiu yang menawan, Sue Pengzan begitu bersemangat sehingga dia semakin bersemangat untuk pamer. Segera, beberapa orang datang ke kamar tempat putra suci ketiga beristirahat. Apa urusan kalian denganku? Putra suci ketiga bertanya dengan sedikit kebingungan. Sue Pengzan berkata dengan hormat, putra suci ketiga, saya masih ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Anda. Jika tidak, kami benar-benar tidak berani mengambil keputusan. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, jangan ragu, kata putra suci ketiga dengan tidak sabar. Sue Pengzan berkata dengan tergesa-gesa, itu adalah tiga putra suci. Sebelumnya, kami tidak punya pilihan selain membentuk aliansi dengan divisi penindas iblis. Xie Huanyu, tuan muda dari sekte Changqiong, pernah berkata dengan kasar bahwa jika kita tidak melakukannya, jika kita tidak bersekutu dengan mereka, kita akan dibunuh, dengan koefisien yang sama. Kamu juga tahu bahwa jumlah orang yang mereka bawa lebih banyak, dan kekuatan mereka lebih kuat daripada sedikit dari kita. Jadi, bajingan, sampah. Sebelum Sue Pengzan selesai berbicara, tiga orang suci Zi segera menyela. Bagaimana sekte ilahi Taixu yang agung bisa ditekan oleh sekte kecil? Bahkan jika Anda bukan jenius terbaik, Anda setidaknya adalah murid elit dari sekte kami, tidak bisakah kamu sedikit berdarah? Sangat bangga dan sombong. Saya tidak menyangka Sue Pengzan dan yang lainnya begitu tidak berguna. Saya benar-benar marah. San Shengzi, harap tenang. Itu karena kami terlalu berhati-hati sehingga kami telah mempermalukan reputasi sekte ilahi Taixu. Sue Pengzan pertama-tama menggunakan alasan yang meringankan untuk meremehkan ketidakmampuannya, dan kemudian mengubah topik dan melanjutkan. Sekarang setelah tiga orang suci bertanggung jawab, saya akhirnya memiliki kepercayaan diri, jadi saya ingin meminta Anda untuk mengambil tindakan bila diperlukan untuk membantu kami membunuh Tianxi dan yang lainnya. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata ini sangat berlevel tinggi dan sedikit menyanjung. Namun, tiga putra suci masih hanya memiliki satu set. Apakah ini satu-satunya hal yang membuatmu ragu-ragu? Wajah putra suci ketiga penuh dengan kebencian, dan dia terus berkata dengan bangga, kamu dapat melanjutkan dan melakukannya, dan aku akan menanggung konsekuensi apapun. Tetapi tiga orang suci anak suci, bagaimana jika sekte Changqiong menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil tindakan? Gong Qianqiu menyerang saat setrika masih panas. Putra suci ketiga tiba-tiba berdiri dan berkata dengan nada menghina, ini hanyalah sekte Changqiong yang belum saya anggap serius, jadi mereka memilih untuk menoleransinya.
Jika mereka tidak tahu cara melawan, saya akan melakukannya bunuh mereka semua secara langsung. Tetapi satu hal, jangan bunuh harta surga dan bumi di sekitar Ye Junlin dan anak itu, simpanlah untukku dan bawa kembali ke sekte. Apakah kamu mengerti, putra? Suci ketiga telah mendengar bahwa Ye Junlin telah menguasai banyak harta surga dan bumi sebelumnya. Bao, ada putri lain yang berbakat. Jika dia diambil alih olehnya, itu mungkin menjadi dorongan untuk promosi di masa depan. Siapapun yang berani menghentikannya mendapatkan barang-barang ini akan dibunuh. Seperti yang kamu perintahkan, sisi lain. Di dalam Departemen Penindasan Setan, Tianxi dan yang lainnya menerima berita terpercaya bahwa 3 putra suci Sekte Taixu Sen telah tiba di altar utama Sekte Qianqiu. Hampir di saat yang bersamaan datang kabar dari Gong Qianqiu yang meminta divisi penekan iblis menjadi kekuatan utama dalam serangan sayap kiri. Menurut intelijen, formasi pertahanan kiri markas Ye Junlin adalah yang paling kuat, dan ada elit absolut yang bertanggung jawab. Ini jelas untuk membiarkan kita menyerang tulang tersulit di base camp, untuk memaksimalkan kekuatan divisi penekan iblis. Kata Tianxi dengan marah. Xie Yunsong melanjutkan, saya khawatir Sekte Qianqiu sudah berkomplot melawan divisi penindas iblis, dan bahkan Sekte Changqiong kita. Tidak bisakah? Xie Huanyu berkata tidak percaya. Tuan muda, sebenarnya saya sudah lama ingin mengingatkan Anda bahwa Gong Qianqiu bukanlah wanita sederhana. Sejauh yang saya tahu, para jenius dari Sekte Ilahi Taixu juga terpesona oleh dia dan dia. Saya menasihati Tuan Muda untuk meningkatkan keterampilannya. Lebih baik waspada. Jangan membuat seluruh sekte menderita ketika saatnya tiba. Jika tidak, pemimpin sekte mungkin tidak akan mengampuni Anda. Xie Yunsong berkata dengan nada yang sangat serius. Kata-kata Xie Yunsong sudah sangat serius. Tetapi secara mengejutkan Xie Huanyu tidak langsung marah. Karena Xie Yunsong bukan hanya sesepuh dari Sekte Changqiong, tapi juga sesepuh dari sekte yang sama dengan ayahnya. Jika kita benar-benar ingin membicarakannya, kita harus memanggilnya kakek ketiga. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku tahu, Xie Huanyu berkata dengan wajah cemberut, dan kemudian berkata dengan sangat tidak senang, aku tidak tahu metode apa yang digunakan orang-orang ini untuk mengundang putra suci ketiga. Mungkinkah itu, Gong Qianqiu? Apakah kamu menggunakan jimat atau sihir lain untuk membingungkannya? Tianxi bertanya ragu-ragu. Xie Huanyu mengerutkan kening, merasa tidak nyaman. Xie Yunsong segera melambaikan tangannya dan berkata, seharusnya tidak demikian. Sejauh yang saya tahu, putra suci ketiga mempraktikkan pedang kejam. Langkah pertama dalam mempraktikkan pedang kejam adalah memotong nafsu, terutama teknik seperti pesona. Itu pada dasarnya tidak efektif di depan 3 putra suci. Xie Huanyu sedikit lega setelah mendengar ini, tetapi masih ada ekspresi bingung di wajahnya. Sejauh yang saya tahu, Sekte Qianqiu mengumpulkan materi surgawi dan harta duniawi di mana-mana, dan Gong Qianqiu mungkin adalah orang yang mencuri kesengsaraan ilahi Ye Junlin. Petik 2. Jika dia menawarkan kesengsaraan ilahi, ada kemungkinan besar hal itu akan menarik perhatian para petinggi dari Sekte Ilahi Taixu. Tianxi berspekulasi, Xie Huanyu dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi yang seharusnya mereka miliki. Bagaimanapun, Sekte Ilahi Taixu berspesialisasi dalam ilmu pedang, dan kebetulan mereka tidak memiliki senjata ilahi untuk menaklukkan sekte tersebut. Jika ini masalahnya, kemungkinan besar target sebenarnya dari Sekte Qianqiu adalah kita. Ekspresi Xie Yunsong tiba-tiba menjadi serius. Ekspresi Xie Huanyu juga berubah drastis, dan hatinya semakin tidak nyaman. Jika 3 putra suci mengambil tindakan, belum lagi nyawa beberapa dari mereka, saya khawatir seluruh Sekte Changqiong akan mengalami bencana. Bagaimanapun, putra suci ketiga adalah pemimpin tingkat tinggi sebenarnya dari Sekte Ilahi Taixu, dan dia sangat mewakili sikap Sekte Ilahi Taixu. Selain itu, putra suci ketiga sendiri juga merupakan seorang jenius yang terkenal di kalangan generasi muda reruntuhan Kunlun, dan bahkan menduduki peringkat terdepan dalam kompetisi sekte sebelumnya. Yang lebih penting adalah, meskipun 3 putra suci dihancurkan,
Sekte Ilahi Taiksu pasti akan mengirimkan orang-orang kuat untuk membalas dendam. Terutama karena tuan dari putra suci ketiga juga merupakan wakil pemimpin sekte dari Sekte Ilahi Taiksu. Ini jelas merupakan situasi di mana satu gerakan dapat mempengaruhi seluruh tubuh. Xie Huanyu dan yang lainnya ketakutan. Ini melibatkan hidup dan mati seluruh sekte, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan. Hei, jika Ye Junlin berada di puncaknya sekarang, kita masih bisa bergabung untuk melawan musuh. Xie Huanyu menghela nafas dan berkata, Xie Huanyu menyesalinya, dia menyesal karena dia terlalu sombong ketika pergi bernegosiasi. Jika tidak, dia akan tetap memiliki Ye Junlin di sisinya untuk membantunya. Bahkan jika dia kalah dari 3 putra suci pada akhirnya, setidaknya dia bisa menyalahkan Ye Junlin saat Taiksu Shenzong menyelidikinya. Tuan muda, Penatua Agung, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suara Tianxi sedikit bergetar ketika dia mengatakan ini. Tianxi diam-diam mengamati ekspresi Xie Huanyu dan yang lainnya dari awal hingga akhir. Ketika mereka berspekulasi bahwa target sebenarnya dari Sekte Qianqiu kemungkinan besar adalah Sekte Changqiong, pandangan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan terlihat di mata mereka. Saat ini, ketergantungan terbesar Tianxi adalah Sekte Changqiong. Jika mereka melepaskannya, dia akan mati. Jadi Tianxi juga sangat ketakutan bahkan memarahi Xie Huanyu di dalam hatinya. Jika Xie Huanyu tidak begitu sombong pada awalnya, Ye Junlin mungkin setuju untuk bergabung dengan aliansi, dan situasinya tidak akan pasif seperti sekarang. Pilih semua talenta bagus dari divisi penekan iblis sesegera mungkin, dan biarkan aku memimpin mereka ke Sekte Changqiong. Xie Huanyu berpikir sejenak dan berkata, karena 3 putra suci kemungkinan besar akan menyerang Sekte Changqiong, memperluas kekuatan sekte tersebut telah menjadi prioritas utama. Meskipun tidak banyak orang yang bisa memasuki reruntuhan Kunlun dengan memilih penekan iblis, masih ada kemungkinan untuk menurunkan standarnya. Tidak masalah, Tianxi menyetujui dengan gembira. Pendekatan ini juga bermanfaat baginya. Lagi pula, dia hanyalah pemimpin kecil di Sekte Langit sekarang. Jika dia membawa kroni-kroni dari divisi penindas iblis ini, mereka mungkin bisa membantunya terus maju ke posisi yang lebih tinggi. Xie Yunsong berkata dengan sungguh-sungguh, yang terbaik bagi kita adalah menggunakan serangan kilat untuk menyelesaikan base camp, dan kemudian mengambil semua harta langit dan bumi yang dimiliki Ye Junlin. Oh, ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan itu? Junjun memiliki tulang yang sangat bagus, tidak peduli apa yang kami latih atau gali tulangnya untuk Anda gunakan sendiri, dan tangkap dia juga. Xie Huanyu juga setuju, setelah menyelesaikan semua ini, kami akan segera melarikan diri kembali ke Sekte Changqiong. Benar-benar tidak perlu ada konflik langsung dengan 3 putra suci sekarang. Xie Yunsong dia melanjutkan menambahkan, ya, kami akan kembali ke Sekte dan bersiap ketika saatnya tiba. 3 putra suci tidak akan menyerang Sekte Changqiong dalam skala besar tanpa alasan. Kami masih memiliki formasi pelindung sekte yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Bahkan jika kami benar-benar menginginkannya, ketika kita sampai pada titik itu, Sekte Ilahi Taiksu pasti akan membayar mahal. Itu saja, kami memutuskan untuk melancarkan serangan ke base camp terlebih dahulu dan meraih kemenangan cepat. Tianxi pun segera melaksanakan perintah tersebut, yang merupakan kepentingan terbaiknya. Anda tidak hanya bisa membalas dendam, tetapi Anda juga bisa menyelamatkan hidup Anda. Maka Tianxi menyampaikan perintah tersebut kepada bawahan dekatnya dan menggerebek base camp pada tengah malam. 4 jam lebih awal dari waktu yang disepakati sebelumnya dengan Sekte Qianqiu. Sisi lain, Gong Qianqiu juga membuat pengaturan yang lengkap. Terutama penempatan anggota divisi penindas iblis yang sangat teliti, memblokir hampir semua jalan penting. Tuan, jangan khawatir. Tidak ada satupun Tianxi dan yang lainnya yang bisa melarikan diri. Kata Dugu Xiao dengan sedih. Dugu Xiao diatur oleh Gong Qianqiu untuk mencegat dan membunuh Tianxi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, itu bukanlah masalah besar. Apalagi Dugu Xiao memang sangat membenci Tianxi. Menurutnya Tianxi adalah biang keladi genosida pihak lain saat itu.
Hanya dengan membunuh Tianxi dengan tanganmu sendiri, kamu dapat menghilangkan kebencian di hatimu. Gong Qianqiu mengangguk puas dan berkata, yang utama adalah membiarkan orang-orang Taixu Shenzong bertarung dengan mereka, dan kita bisa mendapatkan keuntungannya. Begitulah pengaturannya. Bukankah mereka semua sangat sombong? Hanya perlu memberitahu mereka bahwa para jenius dari Sekte Langit terlalu kuat, dan saya tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka akan mengambil inisiatif. Jika Anda bertanya kepada saya, orang-orang ini adalah orang-orang idiot dengan anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana. Jangan bicara tentang itu sekutu seperti itu. Bagaimanapun, mereka adalah yang paling kuat di tangan kita, pisau yang tajam. Gong Qianqiu tersenyum sangat bangga. Saya tidak tahu berapa lama base camp bisa bertahan tanpa Ye Junlin. Saya harap itu akan terjadi. Jangan dimusnahkan terlalu cepat. Kalau tidak maka akan terlalu membosankan. Ini semua adalah perhitungan cerdas dan kecerdikan guru. Berkat usahamu, bukankah Ye Junlin tertipu olehmu? Dugu Xiao memuji. Tempat penampungan, Ye Junlin, yang berpura-pura sekarat, juga memperkirakan perkiraan waktu serangan umum koalisi 3 partai, dan segera secara diam-diam mengingat bawahannya yang sedang berlatih body tempering di luar. Huoyong Saisen, Wen Lei, Zhou Nanyan, dan Junjun adalah tokoh utamanya. Ning Jinye dan 80 siswa juga bergegas kembali secara berkelompok. Akhirnya, seluruh anggota divisi Tian Shen yang dipimpin oleh Tian Shen Shuai dan Tian Shao Shuai tiba satu demi satu. Selama periode ini, anggota divisi Tianzhen juga menggunakan pembuluh darah super spiritual untuk meningkatkan kultivasi mereka di bawah pengaturan rahasia Ye Junlin. Ada juga beberapa personel yang meminum ramuan yang diberikan oleh Yan Zhangsheng, dan kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat. Meskipun kekuatan keseluruhan anggota divisi Tianzhen belum meningkat banyak, mereka telah mencapai level kedua setelah siswa seperti Ning Jinye. Orang-orang dari semua pihak bergegas ke pinggiran base camp, dan Ye Junlin memutuskan untuk terus berpura-pura terluka dan menunggu pertempuran terakhir. Li Ziran, Xiao Feng dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari pengaturan rahasia Ye Junlin, dan mereka terus memperkuat semua aspek pertahanan. Hampir semua orang merasa sangat gugup. Untungnya, orang-orang ini adalah anggota inti yang telah mengalami ratusan pertempuran. Jika tidak, tekanan ini saja akan cukup untuk menghancurkan orang sepenuhnya. Meski begitu, tugas-tugas berat juga berada dalam kondisi kelelahan mental, dan nyaris tidak didukung oleh kemauan keras. Saat semua orang sedang melakukan persiapan, Junjun kembali ke base camp melalui jalan rahasia. Semua orang melihat ekspresi santai dan puas di wajah Junjun, terutama saat mereka samar-samar mendengarnya menyenandungkan sebuah lagu, seolah dia ceroboh. Anak-anak adalah anak-anak, mereka tidak memiliki rasa bahaya sama sekali. Bagaimana mereka masih bisa tertawa sekarang? Bos dalam keadaan genting, sebagai seorang anak perempuan, dia sangat tidak berperasaan, sungguh menyedihkan. Anda harus mengatakannya kurang. Ayolah, semangat kita orang dewasa hampir hancur, apalagi anak-anak. Maksudmu Junjun punya masalah kejiwaan? Sangat mungkin. Semua orang membicarakannya. Tentu saja, Junjun mendengar suaranya, tapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepada semua orang sekarang. Setelah periode penempaan denyut spiritual super ini, kekuatan Junjun juga meningkat secara signifikan. Meskipun Junjun tidak mengambil jalur ekstrim dalam melahap keterampilan, keterampilan yang diciptakannya sendiri juga menunjukkan potensi besar untuk ditingkatkan dengan memelihara energi spiritual dari pembuluh darah super spiritual. Dengan kata lain, terdapat perbedaan kualitatif dalam kecepatan peningkatan saat menjalankan keterampilan ciptaan Junjun di lingkungan yang berbeda. Apalagi di lingkungan urat ketuhanan dan urat suci, kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari teknik melahap ekstrim. Kuncinya tidak terikat batas atas melahap. Junjun, tidak ada kabar tentang anakmu saat dia keluar. Ibu khawatir setengah mati. Li Ziran mengeluh beberapa saat setelah melihat Junjun. Bahkan, dia merasa kasihan pada putrinya. Bu, maaf sudah membuatmu khawatir, kata Junjun meminta maaf. Li Ziran mengusap kepala Junjun, menghela nafas dan berkata,
Sejak kamu melarikan diri, mengapa kamu kembali? Pasukan koalisi 3 partai menekan perbatasan. Hampir tidak ada peluang bagi kita di sini. Ayo lakukan segalanya. Kita siap mati bersama. Bagaimana kalau kamu segera melarikan diri dari sini? Dengan perlindungan kita, peluangnya akan lebih besar. Bu, perang akan datang. Bagaimana aku, sebagai putrimu dan ayah, bisa melarikan diri di tengah-tengah pertempuran? Junjun langsung menolak. Li Ziran menerima saran Li Ziran. Tetapi situasi saat ini tidak dapat diubah dengan menstabilkan moral militer. Li Ziran mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Junjun mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Bu, jangan terlalu khawatir, kesulitan kita mungkin akan segera berbalik. Aku akan pergi memeriksa ayah dulu, jangan terlalu khawatir." Junjun lari dengan cepat tanpa memberi Li Ziran kesempatan untuk terus membujuknya. Melihat punggung Junjun, Li Ziran merasa sedikit bingung. Putrinya selalu bijaksana dan berpengetahuan. Jadi mengapa dia tidak memahami situasinya kali ini? Bagaimana dengan titik balik? Bukankah anak ini terlalu optimis? Li Ziran bingung. Mungkinkah putrinya tidak bisa merasakan urgensi tentara di luar? Bersambung.